Oke, selamat pagi ya semuanya ya. Pada hari ini kita mau melanjutkan materi minggu lalu nih. Hari ini kita pakai video karena problem yang dibahas cukup panjang. Nanti juga problem yang dibahas kan ada dua problem nih. Akan dibagi menjadi dua video ya teman-teman, biar nggak kepanjangan. Oke, kalau gitu aku mulai dari problem pertama dulu. Kita hari ini mau bahas dua problem dari problem 5 dan problem 7. Kita bahas problem 5 dulu. Di sini saya bacain soalnya dulu, kita lihat ya apa yang diminta aja ya dulu ya. Di sini diminta untuk membuat jurnal dari sisi home office and branch. Lalu yang diminta itu berarti jurnal transaksi, penyesuaian, penutup dan eliminasinya. Kita mulai baca dari yang pertama dulu kali ya nih ya. Paragraf yang pertama di sini dibilang Dream Pharma itu merupakan toko apotek yang menyediakan berbagai macam obat-obatan. Dream Pharma berdomisili di Bandung. Jadi ini pusatnya di Bandung nih. Terus dikarenakan pada masa pandemi, permintaan akan obat-obatan melonjak tinggi. Maka Dream Pharma membuka cabang di dua kota yakni Bekasi dan Jakarta. Dream Pharma menggunakan sistem periodik dan FIFO sebagai sistem pencatatannya. Nah, terus di sini ada data mengenai Dream Pharma dan kantor cabangnya pada 1 Januari 2020. Ada prepaid advertising, merchandise inventory, equipment. Lalu di sini dibilang prepaid advertising kantor pusat. Ini nanti ya, ini kan berarti ngomongin penyesuaian nih, prepaid advertising segala macam gitu-gitu, penyesuaian ini nanti aja. Lalu di sini ini juga ngomongin tentang beginning inventory-nya ya, dari masing-masing, dari pusat maupun cabang. Kalau gitu kita langsung mulai ke yang nomor pertama dulu, kita bahas transaksi pertamanya. Oke, sebelumnya di sini aku mau kasih tahu, di sini ada sedikit tambahan, maksudnya sambil baca soal deh. Jadi kantor pusat membeli persediaan barang dagang dari supplier luar sebesar 680.000. Dibayar tunai seperempat dan sisanya dibayar secara kredit. Lalu kantor pusat juga mengirimkan barang dagang ke cabang Bekasi dan Jakarta masing-masing. Tambahan sedikit sih biar nggak rancu, dengan nilai faktur sebesar 115.000 dan 109.000 dengan markup masing-masing sebesar 15% dari cost dan 10% dari nilai faktur. Jadi di sini tuh ngomongin mengenai adanya pembelian dulu ya. Kita catat dulu untuk pembelian yang dilakukan oleh kantor pusat. Jadi untuk pembelian di sini berarti tinggal namanya pembelian berarti tinggal purchases. Ini dilakukannya secara tunai dan kredit, ada dua ya berarti ya. Ada cash, ada accounts payable. Lalu di sini nilainya itu 680.000 untuk purchase-nya. Oke. Dibayar tunai seperempatnya. Seperempat berarti tinggal kita kaliin sama purchases-nya, lalu abis itu sisanya dilakukan secara kredit, berarti sisanya tinggal diselisihin aja, 680.000 dikurang sama 170.000. Kayak gitu, dapat 510.000. Jadi purchases pada cash and accounts payable, angkanya 680.000 untuk purchases, cashnya itu 170.000, lalu untuk accounts payable 510.000. Nah, untuk yang ini si branch Bekasi dan branch Jakartanya ini no entry ya. Baru kita lanjut ke kalimat yang kedua. Lalu kantor pusat juga mengirimkan barang dagang ke cabang Bekasi dan Jakarta. Nah, di sini dia ngirimin barang. Pertama ke cabang Bekasi dan juga ke cabang Jakarta. Jangan lupa berarti ini ngomongin mengenai internal transaction ya. Nanti bakal si home office akan mencatat untuk akun home office untuk akun branch-nya, lalu si branch akan mencatat untuk akun home office-nya. Oke. Nah, untuk branch pertama kita lihat yang si branch Bekasi dulu. Dia ngirimin ke branch Bekasi. Berarti di sini itu adalah akun khusus ya di home office branch Bekasi pada shipment to branch Bekasi dan UIP juga. Oke, ini kayak biasa untuk si branch Bekasi kita pakai nilai faktur. Ini saya nggak perlu jelasin lebih detail lagi ya. Lalu di sini untuk shipment to branch kita pakai nilai cost-nya nih. Cuma kita perlu tahu dulu cost-nya berapa, UIP-nya berapa. Nah, di sini dilihat untuk markup masing-masing itu sebesar yang pertama ya. Berarti ini untuk yang Bekasi 15% dari cost. 15% dari cost. Kalau 15% dari cost berarti cost-nya 100%. Branch Bekasinya ditambah 15%, jadi dapat 115%. Jadi 115.000 itu sama dengan 115%. Kalau mau cari UIP, tinggal 15% dibagi sama 115%, baru dikaliin sama si 115.000. Si pentu branch-nya tinggal menyesuaikan aja.
selisihnya. Lalu jangan lupa langsung aja dibuat ke Bekasi. Berarti kalau branch Bekasi tadi di sini debit, sekarang ada home office di branch Bekasi ya. Yang home office itu di kredit, lalu di debitnya itu dia menerima apa tadi? Barang dagang. Berarti apa ya, menerima pengiriman barang dagang. Berarti di sini itu tinggal masukinnya shipment from HO. Jadi shipment to branch kan shipment from HO. Cuma di sini khusus untuk yang di sini untuk angkanya itu pasti kita akan menggunakan nilai faktur. Ambil yang ini berarti ya, yang 115.000. Lalu yang kedua, dia juga kan ngirimin barang ke cabang Jakarta. Nah, jurnalnya sama sih, mirip-mirip branch pada shipment to branch Jakarta dan UIP. Nah, branch Jakarta di sini sekali lagi kita pakai nilai faktur, angkanya 109.000. Lalu di sini untuk UIP-nya itu 10% dari nilai faktur. Nah, berarti kalau dari nilai faktur berarti ini tuh udah 100% nih. 109.000 ini tuh menggambarkan 100%. Nah, kalau 10% dari nilai faktur tinggal 10% dikali sama 109.000, dapat 10.900, dan untuk shipmentnya tinggal menyesuaikan aja nilainya kayak biasa. Jadi tinggal diselisihin debit dan kreditnya, dapat 98.100. Lalu di sini ada lagi di branch Jakarta kita catat shipment from HO pada home office sebesar berapa? Sebesar nilainya yang tadi nih, yang si branch Jakarta ini 109.000. Kayak gitu. Lanjut ya, ke nomor 2. Di sini cabang Bekasi ini membayarkan utang nih ke kantor pusat atas pembelian persediaan barang dagang sebesar 3/9 dari nilai utang. Jadi cabang Bekasi dia ini bayarin nih utangnya si kantor pusat. Ya, sekali lagi cabang Bekasi membayarkan utang dari si kantor pusat atas pembelian barang dagang nih yang sebesar, yang dimana tuh pembayarannya sebesar 3/9 dari nilai utang yang yang dimiliki sama si kantor pusat. Oke. Nah di sini kalau kita lihat sih nggak ada data mengenai utang pada awal tahun ya, adanya di sini nih. Tadi ada muncul utang di sini. Yang transaksi yang pertama banget tadi. Sekali lagi di sini si siapa nih? Cabang Bekasi yang bayarin. Berarti cabang Bekasi akan keluarin namanya cash. Lalu di sini pakai akun khusus ya, home office. Nah, yang dibayarinnya berapa nih? 3/9. 3/9 dari apa? 3/9 dari nilai accounts payable-nya. Dapat 170.000. Berarti home office di sini juga sama, 170.000. Baru di sini yang dibayarin dari si home office-nya apanya nih? Nah, di sini yang dibayarin itu accounts payable-nya. Lalu di sini pakai akun khusus ya, akun khusus si branch Bekasi. Angkanya sama 170.000. Yang ini no entry. Untuk si branch Jakarta no entry ya. Lalu lanjut ke nomor 3. Di sini kantor cabang Jakarta dan Bekasi membeli persediaan barang dagang dari supplier. Dia beli barang dagang dari supplier si cabang-cabangnya ini sebesar 105.500 dan juga 121.000. Dibayarkan tunai 25%-nya oleh kantor pusat dan sisanya dilakukan secara kredit dan ditanggung oleh masing-masing cabang. Nah, di sini terjadi pembelian nih pertama-tama di Jakarta dan Bekasi, di cabang Jakarta dan Bekasi. Kalau ada pembelian, berarti apa yang kita catat di debit purchases ya, kayak biasa. Pembelian barang dagang purchases, karena dia di sini menggunakan metode periodik. Lalu untuk nilainya tinggal kita ambil di soal aja. Tadi yang pertama untuk pembelian dari cabang Bekasi, cabang Jakarta. Oh iya, ini lupa diralat. Diganti aja ya teman-teman ya. Ini jadinya itu Bekasi dan Jakarta. Biar enggak ini, saya lupa ganti ini. Jadi cabang Bekasi dan Jakarta, jadi si Bekasinya itu 105.500, lalu yang Jakarta ini dapat 121.000. Dibayarkan secara tunai 25% oleh kantor pusat. Dibayarkan secara tunai oleh kantor pusat. Dibayarnya sama si kantor pusat dua-duanya nih. Berarti
Yang di kreditnya itu ada home office. Lalu kita coba pindah dulu ke sini. Yang di home office berarti kita akan mencatatkan branch Bekasi dan branch Jakarta. Oke, lanjut dulu. Di sini yang dibayarinnya itu 25%. Jadi tinggal 25% kita kaliin sama total purchase-nya. Sama juga dengan yang si branch Jakarta juga kayak gitu caranya. Dikaliin sama purchases-nya. Lalu baru sisanya ini dibayarkan oleh dirinya sendiri namun secara kredit. Makanya kita pakai akun accounts payable sisanya. Hanya di sini ngurangin ya. Terus selisihin purchases sama home office-nya. Oke. Sudah, lalu di sini branch Bekasi tadi ambil dari home office yang di branch Bekasi. Di sini ada 26.375, branch Jakarta juga sama. Di sini kita ambil dari yang di sini home office-nya yang ada di branch Jakarta 30.250. Dibayarkannya pakai apa? Pakai cash. Makanya di sini si pusatnya ini nilai cash itu akan dikurangin, makanya taruhnya di kredit. Sebesar ya yang ditanggung sama si pusat ini, ada si dari branch Bekasi yang tanggung itu 26.000 sekian, lalu yang branch Jakarta 30.000 sekian. Lanjut ke nomor 4 ya. Di sini nomor 4 pada awal bulan Mei, kantor pusat nih membelikan kasir baru nih untuk cabang Jakarta. Oke, jadi sekali lagi pusat beliin mesin kasir baru untuk si Jakarta, yang si cabang Jakarta ini nilainya 45.000. Yang dibayarnya nanti secara kredit. Ini transaksinya nih ya. Nah, mesin kasir tersebut diperkirakan memiliki umur manfaat 5 tahun tanpa nilai sisa dan menggunakan metode garis lurus. Pencatatan mesin dicatat oleh kantor cabang. Jadi di sini sekali lagi pusat beliin cabang Jakarta mesin kasir, lalu pencatatan untuk mesin kasir ini akan dicatat oleh si cabang Jakarta. Namun yang bayar nanti si kantor pusat di bulan Mei ini ya. Nah, kalau gitu tadi cabang Jakarta berarti yang ini ya, cabang Jakarta. Nah, berarti yang di sini no entry ya, yang si Bekasi pertama. Lalu kita ke cabang Jakarta dulu di sini. Ke pusat dulu kali ya. Dia beliin secara kredit. Cuma di sini ada kalimatnya yang dibilang kantor pusat mencatat debit Bekasi dan kredit cash. Nah, ini salah nih teman-teman. Ingat, kalau salah ini kita ikutin dulu aja. Oke, ikutin dulu aja yang salah. Branch Bekasi pada cash, baru nanti kalau misalnya disuruh benerin, baru benerin di soal nanti di bawahnya. Oke, nilainya 45.000. Lalu di sini untuk si Jakartanya ini bener nyatetnya nih. Pokoknya gini, kalau misalnya dia kasih spesifik misalnya branch Jakarta yang salah nyatet. Nanti di sisi lain branch Bekasi atau home office Bandungnya ini jangan kalian catat yang salah, tapi catat yang benernya. Tapi kalau nggak spesifik, ya semuanya kalian bikin salah aja gitu pencatatannya. Gitu. Oke. Nah, di sini berarti dia terima mesin. Lalu di sini akun khususnya home office ya di kredit karena di sini branch Bekasinya di debit juga. Nah, mesinnya yang kita terima 45.000 di branch Jakarta kayak gitu. Oke, lanjut ke nomor 5. Di sini kantor pusat mengirimkan uang tunai kepada cabang Jakarta sebesar 35.000. Oke, pusat ngirimin cabang Jakarta 35.000. Lalu untuk cabang Bekasi ini 1,2 kali dari yang diterima cabang Jakarta. Oke, berarti nanti kita langsung ke home office dulu. Di sini dia tadi bilang mengirimkan uang tunai, berarti cash di kredit ya. Lalu di sini pakai akun khusus branch Bekasi, branch Jakarta seperti biasa. Nah, di sini pertanyaannya untuk branch Jakarta ini dapat berapa? Dapat 35.000 dari si pusat. Lalu si Bekasinya ingat 1,2 dari yang diterima Jakarta. Berarti tinggal 1,2 dikali 35.000 dapat 42.000. Lalu cash yang dikeluarkan oleh pusat adalah 77.000. Nah, di sini jangan lupa untuk mencatat di branch Bekasi dan branch Jakartanya untuk penerimaan cash ya. Dapat cash ya. Berarti dua-duanya cash di debit, baru catat home office di kredit. Sebesar berapa? Sebesar yang di sini tinggal diambil aja. Bekasinya 42.000. Lalu yang di Jakartanya berapa? 35.000 yang dia terima. Oke, di sini nomor 6, kantor pusat menyadari kesalahan pencatatan pada transaksi sebelumnya. Jadi ada kesalahan transaksi nih pada tadi yang nomor 4 ya, yang saya bilang catat dulu aja yang salah. Oke,
Nah, di sini dia ngirimnya ke Jakarta, tapi dia di situ saya Branch Bekasi. Terus dia belinya secara kredit, tapi di sini dia bilang cash keluarinnya. Berarti gimana? Branch Bekasinya harus kita kurangin. Ya, Branch Bekasi harus kita kurangin. Ini saya ini dulu deh. Buka semuanya aja. Branch Bekasinya harus kita kurangin. Cashnya juga kita kurangin. Kita tambahkan kembali. Jadi kita kembaliin ke keadaan semula dulu nih. Cashnya tadi ya berkurang, sekarang tambah. Terus Branch Bekasi tadi yang di debit, sekarang di kredit. Habisin, karena di sini kita mau catat untuk jurnal yang sebenarnya ya dia bayarnya memang cuma buat Jakarta, bukan buat si Bekasi. Oke. Nah, caranya gimana di sini? Nah, di sini Branch Bekasi cashnya ini pertama, cashnya ini harusnya tidak keluar ya, karena dia bayar secara kredit. Maka itu di sini cashnya kita tambahkan kembali. Lalu ingat dia kredit, berarti kita munculkan accounts payable-nya. Lalu untuk branch Jakarta sama branch Bekasi, pertama kita lihat ke branch Bekasi yang di sini nih. Branch Bekasi tadi debit, tapi sekarang kalau misalnya cash kita pindah ke debit kan, jadi harusnya branch Bekasi di kredit ya, ikut ngosongin dia. Nah, dapat 45.000 juga. Lalu kita tambahin sih branch Jakartanya, karena memang ini sebenarnya pengiriman ke branch Jakarta, dapat 45.000 gitu. Jadi ini dihapus masing-masing nih cash sama branch Bekasinya, lalu kita catat branch Jakarta sama accounts payable. Itu guna jadi dari jurnal koreksinya. Oke, sekarang untuk si branch Bekasi sama branch Jakartanya no entry. Lalu nomor 7 di sini penjualan yang dilakukan oleh kantor pusat, cabang Bekasi dan cabang Jakarta ya sebesar 920.000, 680.000, 610.000 dan 20%-nya ini diterima secara kredit dan sisanya tunai. Oke. Nomor 7 ya. Berarti di sini penjualan yang dilakukan oleh kantor pusat. Berarti di sini akan ada penjualan, ada yang diterimanya secara kredit, ada juga yang langsung tunai. Nah, berarti dia akan memunculkan account receivable cash pada sales revenue ya. Ini sama semua harusnya sih. Wait ya. Oke. Nah, tadi nomor 7 ya, ingat ya. Isi 920.000 salesnya, tapi yang dibayar secara kredit ini 20%-nya. Lalu sisanya tunai. Oke. Ini juga sama dari berapa nih tadi? Nomor 7 yaitu dari 980.000, lalu 20% yang terima secara tunai, secara kredit, lalu sisanya secara tunai, dikurangin aja si debit sama kreditnya. Dapat di sini 544.000, lalu yang selanjutnya juga sama, di sini itu dia penjualannya itu 610.000. Yang ingat 20% itu dilakukan secara kredit, lalu sekitar 80% untuk si cashnya. Atau kalau mau kalian nggak ribet, biar nggak kalian 80% lagi, tinggal sisihin aja debit sama kreditnya, si sales revenue sama account receivable-nya. Nomor 8 ya. Di sini kantor pusat mengirimkan kembali barang dagang kepada cabang Bekasi dan Jakarta. Oke, kantor pusat mengirimkan kembali barang dagang kepada cabang Bekasi dan Jakarta sebesar 103.000 dan 110.000. Oke, di sini nilai fakturnya itu masing-masing sebesar 103.000 ya, tadi yang saya sebutin juga sama 110.000. Markupnya ini 20% dari nilai faktur, itu untuk yang Bekasi. Lalu ada lagi untuk yang si cabang Jakarta ini 17% dari nilai faktur untuk cabang Jakarta. Oke. Ngirimin kembali, berarti jurnalnya pasti sama nggak kayak ini? Kayak ini nih, sama ya. Pada saat pengiriman yang pertama, jurnalnya sama persis, tinggal beda angkanya aja nih. Oke, nilai faktur untuk pengiriman ke Bekasi itu 103.000. Lalu untuk yang ke Jakarta ini sekitar 110.000 nilainya. Lalu nilai fakturnya ya. Lalu di sini ada shipment to brand sama UIP. Di sini kita lihat dulu dari yang cabang Bekasi nih. Cabang Bekasi ini markup ini sebesar 20% dari nilai faktur. 20% dari nilai faktur, berarti ini 100% nih. Oke. Jadi tinggal 100.000 dikali 20%.
Lalu shipment to branch Bekasi tinggal selisihin aja debit sama kreditnya. Lalu di sini tadi branch Jakarta ya 110.000, lalu di sini UIP-nya tadi dia bilang itu gimana ya? 17% dari nilai faktur. 17% dari nilai faktur. Oke. Sekali lagi ya. Kenapa sih dia langsung dikaliin aja 17% sama si ininya nih nilai fakturnya? Karena dia bilang dia ambil basisnya dari faktur, maka fakturnya menggambarkan 100%. Udah tinggal kita kaliin aja, kecuali kalau dia bilang dari cost, baru nanti ribet-ribet tuh harus dikali berapa lagi, dijumlahin dulu kali ya gitu. Di sini shipment to branch-nya tinggal diselisihin aja, dapat di sini 91.300. Nah, pengiriman berarti di sini ada shipment from HO pada home office. Lalu di sini juga sama untuk branch Jakarta. Shipment from HO pada home office, tinggal angka kita ambil dari yang di sini, teman-teman. Dari nilai branch-nya juga. Oke, lanjut di sini ada nomor 9. Cabang Bekasi dan Jakarta menerima pelunasan piutang nih dari pelanggan sebesar 45.000 dan 70.000. Masing-masingnya ini 5% ini pelunasan piutang yang tadi diterima itu merupakan pelanggan dari kantor pusat. Jadi ada 5% dari seluruh yang diterima sama si Bekasi sama Jakarta ini. 5%-nya itu dilakukan oleh kantor pusat. Berarti ada intercompany transaction atau internal transaction lah, kayak gitu. Oke, pelunasan untuk Bekasi dulu. Bekasi itu tadi kalau menerima pelunasan berarti ada cash, debit, lalu ada lagi untuk si account receivable-nya, lalu ada juga untuk home office. Oke. Ingat, pelunasan untuk Bekasi 45.000. 5% itu merupakan apa ya? Masing-masing 5% pelunasan. Oh ya, dan 5% dari pelunasannya itu milik dari kantor pusat. 5%. Jadi tinggal 5% kita kali sama cash yang diterima tadi. Tinggal 5%. Kita kaliin sama tadi pelunasan dari pelanggannya. Lalu account receivable berkurang berapa? Tinggal dikurangin sama si home office-nya aja. Cash dikurangin home office baru dapat 42.000 sekian. Ini juga sama nih. Oke. Sekali lagi, kalau untuk si Jakarta dia menerima 70.000, pelunasannya dapat cash berarti ya. Lalu masing-masing 5%. Nah, 5% ini ambil dari 5% pelunasan piutang tersebut ya. Itulah. 5%-nya kita kali dari ini nih. 5% dikali sama si apa nih? Pelunasan piutang dari total pelunasan yang diterima masih Jakarta. Kali 5% dapat 3.500. Maka kalau receivable yang sebenarnya berkurang itu ada 66.500. Nah, yang di sini jangan lupa ya. Ini saya lupa masukin nih, harus ini masukin jurnal nih. Ada home office, berarti di sini ada branch Bekasi dan branch Jakarta. Nilainya tinggal kita ambil dari sini aja nih, dari yang tadi di jurnal. Lalu habis itu untuk si siapa namanya? Sebentar. Accounts receivable. Oh iya, di sini jangan lupa, di sini tuh akunnya bukan cash tapi account receivable, karena di sini dia itu menerima pelunasan dari sorry. Dia kan menerima pelunasan dari pelanggannya tapi melalui cabang Bekasi, misalnya Bekasi di sini nyatetin home office. Nah, home office ini di sini kita itu masukin nih nilainya ke branch Bekasi sama branch Jakarta. Kalau untuk yang branch Bekasi di sini itu 2.250, lalu branch Jakartanya itu di sini 2.250. Oh, di sini itu dia branch Jakartanya itu 3.500. Ya benar, berarti di sini langsung kalau receivable-nya tadi ya sekali lagi yang merupakan piutang yang dibayarin oleh si ininya. Piutang yang dibayarin oleh si cabangnya. Lalu nomor 10 kita coba lanjut ya. Di sini itu kantor pusat membeli perlengkapan seharga 15.000, dibayarkan tunai oleh cabang. Dan cabang Jakarta 2/3-nya dan sisanya dibayarkan sendiri. Oke. Pada akhir tahun diketahui perlengkapan tersisa 10.500.
Nah, jadi sekali lagi ulang, kantor pusat si home office ini beli perlengkapan nih 15.000. Oke. Beli perlengkapan, berarti di sini ada supplies. Lalu jangan lupa ada cash. Ada juga brand Jakarta. Kenapa kayak gini jurnalnya? Sekali lagi ya, dia bilang pembelian seharga 15.000 dibayarin tunai oleh cabang Jakarta sebesar 2/3-nya. Tinggal 2/3 kali 15.000. Oke, maaf pada akhir tahun nggak usah, nanti waktu di penyesuaian aja. Nah, di sini cabang Jakarta yang ngebayarin nih. Berarti yang ini tunggu, pertama yang Bekasi no entry ya, jangan sampai kelewatan. Lalu di sini Jakarta nih. Tunggu, ini cashnya dikurangin dulu ya. Berarti yang diterima itu tinggal yang kita keluarin itu 5.000. Nah, sisanya ini si 2/3 kan dibayar Jakarta. Dan jangan lupa tadi kan ada branch Jakarta, sekarang home office di debit. Kreditnya itu apa? Nah, untuk kreditnya itu di sini cash. Karena dia keluar duit kan yang buat bayarin ini suppliesnya si home office kayak gitu. Nah, kayaknya dapet sini 10.000 ya. Karena yang ditanggung branch Jakarta itu cuma 10.000 dari 15.000. Lanjut. Nomor 11, di sini dia itu pencatatan beban tahun 2020 adalah beban iklan, ada depresiasi dan juga beban perlengkapan. Selain itu terdapat pembayaran utilitas sebesar 21.000 untuk kantor pusat dan cabang, di mana untuk beban utilitas cabang setengahnya itu dibayarkan oleh kantor pusat. Di sini hanya beban utilitas yang dibayarkan dengan tunai, sisanya berarti nanti adalah pakai akun yang lain, bukan pakai cash doang, bukan pakai cash aja. Oke, kita mulai. Nomor 11 di sini berarti kita lagi ngomongin kita mau bikin jurnal penyesuaiannya lah ya untuk beban-beban dan juga pendapatan nanti kalau ada. Pertama ada beban iklan. Di sini beban iklan depresiasi, selain itu dapat pembayaran 11.000. Oke, nah di sini beban iklan itu dia belum melakukan penyesuaian. Nah, sekarang kita tuh mau bikin jurnal penyesuaiannya. Di sini untuk yang si home office dia itu kan 22.000. Prepaid advertising kantor dibayar pada 3 November 2019, masanya 2 tahun. Nah, di sini kita mau menyesuaikan nih untuk si bebannya berapa. Nah, caranya tinggal kita bikin summary ya. Berarti advertising expense pada prepaid advertising, angkanya ini tinggal si 22.000 ini nih. Ya. 22.000 ini yang merupakan awal tahun punya nih saldonya. Nah, saldo ini untuk prepaid advertising, ingat nih, dia itu selalu terupdate. Setelah dilakukan penyesuaian beban, dia tuh angkanya bakal selalu terupdate. Gitu ya. Nggak kayak kalau misalnya equipment, machine kayak gitu-gitu, angkanya nggak akan keupdate. Nanti dia baru dikurangin pada saat ada dia baru kurangin pada sekali lagi ya. Jadi prepaid advertising sekali lagi dia tuh bakal berubah kalau misalnya ada penyesuaian beban kayak gini. Tapi kalau misalnya si kayak equipment, mesin gitu-gitu, dia tuh nanti bakal nambah ACC depre. Tapi untuk akun equipment sendirinya itu kayak akun mesinnya sendiri tuh nggak berkurang. Oke. Itu bedanya kalau ngomongin prepaid advertising atau misalnya equipment gitu-gitu ya. Maksudnya itu kan pasti kan beda cara nyatetnya gitu. Nah, sekali lagi ya, karena tadi saya udah bilang udah nih prepaid advertising itu udah diupdate, berarti kita lihat dia itu dari 3 November 2019, sekarang kan tahun 2020 nih. Nah, dia tuh baru disesuaikan sampai tahun 2020 awal itu yang 2019 akhir. Berarti lewat 2 bulan nih, November sama Desember. Udah lewat 2 bulan. Sementara di sini prepaid advertising itu kan tadinya kan dari tanggal 3 November ini kan untuk 2 tahun ya. Udah lewat 2 bulan nih. Berarti sisanya berapa? Tinggal 22 bulan. Nah, berarti 22.000 ini menggambarkan beban untuk 22 bulan. Nah, sekarang kita kan mau melakukan penyesuaian untuk tahun 2020. Berarti dari awal 2020 sampai akhir 2020. Oke, dari awal 2020 sampai
akhir 2020 itu kan 12 bulan. Ya udah tinggal 12 per 22. Kenapa per 22? Kenapa nggak per 24? Karena di sini sekali lagi kenapa? Oh, karena di sini prepaid advertising ini udah selalu diupdate setiap terjadi pencatatan beban kayak gitu, ya. Oke, kita lanjut ya. Kita coba lanjut langsung ke ini aja kali, langsung ke branch ya, biar satu arah lah maksudnya. Advertising kayak gitu. Untuk jurnalnya sama semua ya. Sekarang tinggal ke angkanya aja nih. Ingat, angkanya sudah selalu terupdate. Nah, di sini kantor cabang baru dibayar pada saat 1 Januari 2020 untuk masa 2 tahun. Nah, berarti branch Bekasi sama branch Jakarta ini punya prepaid advertising sejak awal tahun aja. Berarti ini masih full 24 bulan. Oke, masih full 24 bulan untuk branch Bekasi, berarti di sini dia itu tinggal dibagi 2 aja sih. Karena kan ini kan full setahun ya. Berarti tinggal 30.000 dibagi 2. Lalu yang si branch Jakarta juga sama, tinggal 24.000 dibagi 2. Atau dikali 50%. Lanjut. Sini equipment dibeli pada tanggal, ntar ya kita bawa dulu. Di sini ada beban iklan udah beres, beban depresiasi. Nah, ini dia beban depresiasinya, sebentar. Nah, ini kayaknya harusnya sama sih yang ini. Ntar ya. Nah, kita mau nyatet semua depresiasinya nih. Ingat, kalau belum bikin penyesuaian, tinggal depreciation expense pada ACC Depre. Oke. Sini equipmentnya. Berarti equipment dibeli pada tanggal 1 Januari. Nah, ini dibeli pada awal tahun dengan umur manfaat 3 tahun dan menggunakan metode garis lurus. Oke, kita mulai dari equipment yang pertama. Di sini 210.000. Ingat, dia bagi 3. Ya, jadi dapat 210.000 bagi 3. Lalu untuk yang si selanjutnya ini, untuk branch Bekasi, dia juga sama ya, anggap aja datanya sama, dipakai dari awal tahun. Dan di sini dipakai awal tahun, umur manfaatnya 3 tahun. Ya, dia tuh dari awal tahun dan umur manfaatnya 3 tahun. Oke, berarti tinggal, ini kan tadi kan equipment ya, sekarang mesin. Oke, karena tadi kayak equipment kosong sih untuk di Jakarta. Oke, tinggal berarti di sini L21 di sini. Mesin. Sebentar ya. Oh, tadi kan mesin itu kan baru dibeli ya di transaksi nomor 4. Nah, mesin ini 45.000. Oke, mesin 45.000. Lalu di sini kita lihat tadi nomor 4 ini mesin ini di 5 tahun tanpa nilai sisa menggunakan metode garis lurus. Oke, berarti tinggal 45.000 kita bagi 5. Oke, dapat 9.000. Oke, lanjut, tadi ada beban equipment depresiasi ya, beban perlengkapan tadi berarti nomor 10 ini nih, yang katanya sisa perlengkapan ini 10.500. 10.500 sisa dari perlengkapannya. Nah, tadi kita ada sini ya, kita langsung aja. Berarti ini bukan, ini nanti dulu. Yang utilitas kita lewatin dulu, kita ke supplies ya. Nah, jadi di sini supplies ada 2 yang mana itu sebentar. Nah, untuk supplies di sini tadi kan cuma pusat nih yang punya nih. Ya, cuma pusat ya membeli perlengkapan, ya benar. Nah, dia tuh punya perlengkapan 15.000. Oke. Lalu pada akhir tahun diketahui sisanya ini 10.500 sisanya. Ingat, kalau dicatatannya prepaid supply, kalau dicatatnya supplies, berarti kalau misalnya ya sekali lagi ya, kalau dia dicatatnya supplies, berarti nanti untuk jurnalnya pasti supplies expense pada supplies sebesar bebannya. Nah, di sini kan dikasih tahu masih ada nih. Tadi bebannya berapa? 4.500. Tinggal diselisihin aja si 15.000 dikurang sama 10.000, kurang sama 10.500 nih. Dapat berarti yang sebesar beban ini sebesar 4.500. Oke, karena di sini untuk supplies cuma punyanya si home office,
Berarti untuk si branch ini no entry. Kita lanjut ke utility ya. Di sini terdapat pembayaran beban utilitas 21.000 baik untuk kantor pusat maupun cabang. Nah, di mana beban utilitas ini terdapat beban utilitas cabang setengahnya ini dibayarkan oleh kantor pusat. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini ada utilities expense pertama untuk yang si kantor pusatnya dulu. Jadi semuanya sebenarnya sih 21.000 sih utilities expense-nya. Jadi dari HO sama branch ini 21.000 ya. Nyatet utilities expense-nya. Lalu lanjut di sini ada nih selain dari utilities expense HO sendiri, HO juga bayarin untuk si branch Bekasi sama branch Jakarta. Kita coba ke branch Bekasi dulu sama branch Jakarta dulu. Sorry ya, ini agak tadi suka beberapa kali lemot kayak lagi nggak loading. Oke, kita mulai. Pertama tadi utilities expense masing-masing 21.000 nih udah pasti. Lalu tadi dikata perlengkapan masih tersisa. Ya, jadi di sini sebentar. Ya, jadi di sini sama nih, berarti perlengkapannya kok perlengkapan sih? Bukan, sorry, yang ini nih. Salah baca. Nah, berarti beban utilitas ini cabang beban utilitas dari cabang setengahnya itu dibayarkan oleh kantor pusat. Berarti di sini dari utilitas expense yang segini, yang 21.000. Oke. Nanti setengahnya ini akan dibayarkan oleh kantor pusat. Makanya di sini yang ditanggung sama si branch masing-masing ini dibagi dua dulu untuk cash-nya nih yang ditanggung sama mereka. Branch Bekasi dan branch Jakarta. Lalu home office-nya juga sama 10.300 karena ininya sama utilities expense-nya. Oke. Berarti di sini ada branch Bekasi, branch Jakarta 10.500 untuk si branch Jakarta juga. Gitu. Ya, lanjut nomor 12. Di sini pada akhir periode persediaan barang dagang yang tersisa untuk kantor pusat cabang Bekasi dan cabang Jakarta sebesar 310.000, 150.000 dan 155.000. Oke, pada akhir periode. Berarti ini masih akhir nih. Kita kan mau nyatat untuk yang awal dulu deh. Kita mau menutup saldo awal persediaan barang dagang. Oke. Di sini tadi kita lihat dari yang kalimat yang ini nih. Dream Pharma mengirimkan persediaan barang dagang ke cabang Bekasi dan Jakarta dengan markup masing-masing. Di sini ada 20% dari cost, ada 15% dari faktur. Nah, ini nanti deh kalau gitu, ini nanti pas UIP aja. Nah, sekarang kita lihatnya di sini aja deh. Ternyata di sini ada di tabel nih. Oke, jadi ada merchandise inventory, home office yang 478, Bekasinya 150.000. Kita mulai dulu dari home office. Home office udah jelas ya. Ini kalau summary pada merchandise inventory udah wajib. Kalau ini kita menutup saldo awal persediaan barang dagang dapat 478. Lalu untuk branch Bekasinya 150.000. Jurnalnya masih sama juga. Ini kalau summary pada merchandise inventory, jangan lupa kita kasih keterangan di sini tuh dari yang 150.000 ini ada nggak sih yang dari HO gitu. Oke, sebentar. Dari HO 70%. Oh, di sini tadi. Ada di sini ya. Harusnya sebentar. Gimana presiden? Nah, ini kita lihat keterangan yang di kalimat ini, paragraf ini. Jadi tadi nilai markup barangnya Jakarta. Nilai markup cabang Jakarta untuk persediaan awal ialah $30.000. Lalu di sini ada nilai persediaan barang dagang cabang Bekasi. Persediaan barang dagang cabang Bekasi 30% berasal dari supplier luar nih. Nah, cabang Bekasi 30% ini dari supplier luar. Berarti yang dari HO ini berapa nih? 70% aja. Jadi tinggal 70% kalian kali sama si merchandise inventory yang beginning itu. Lanjut ke yang si branch Jakarta. Di sini untuk branch Jakarta nilai persediaan barang dagang Jakarta 75% ini dari kantor pusat. Oke, dicatat dulu di sini untuk jurnalnya, tinggal income summary pada merchandise inventory. Tadi beginningnya ini berapa nih? Ini masih kosong. Oke, dia masih kosong tadi, tapi kita bisa cari nih angkanya nih. Jurnalnya sama, income summary pada merchandise inventory, nah tinggal angkanya tadi 30.000 nih.
dibagi sama 15%. Kenapa begini nih? Kalian baca ya keterangannya di sini ya. Ini emang agak muter nih sedikit. Jadi di sini saya ulang bacanya. Paragraf ini, Dream Pharma mengirimkan persediaan barang dagang ke Bekasi dan Jakarta dengan markupnya ini masing-masing 20% dari cost dan 15% dari nilai faktur. Nah, ini kita pakai nih 15% dari nilai faktur untuk markupnya. Nah, di sini dikasih tahu nilai markup dari cabang Jakarta untuk persediaan awal sebesar $30.000. Nah, dikasih angka $30 nih untuk nilai dari markup cabang Jakartanya. Oke. Nah, 30.000 ini tuh dapat dari 15% dari nilai faktur. Oke. Jadi di sini nilai fakturnya itu kita anggap aja 100%. Oke, nilai faktur kita anggap aja 100%, berarti tinggal kalau mau cari nilai fakturnya ini tinggal 30.000 kalian bagi sama 15% aja. Tapi kalau dia bilang dari cost, 15% dari cost ya, kalau dia bilang 15% dari cost beda nih artiannya. Maksudnya caranya beda. Nah, jadi tinggal 30.000 di sini. Ya, 30.000. Kalian nggak cuma bagi sama 15%. Itu kalau dari cost. Dari cost nilainya. Oke. Tapi harus kalian kaliin dia sama apa? Kaliin dia sama 115%. Bakal beda hasilnya kayak gitu. Tapi nggak boleh karena ini dari faktur. Tinggal kalian bagi 15% aja. Nah, berapa sih yang dari HO? Dari persediaan awal barang dagang ini? Oke. Nah, dari persediaan awal barang dagang ini, tadi ada di paragraf yang di bawah dia bilang nilai persediaan barang dagang cabang Jakarta 75%-nya berasal dari kantor pusat. Berarti tinggal kali 75% aja tadi dari ending inventory-nya. Lanjut, sekarang kita mau nutup saldo akhirnya. Kita mau memindahkan saldo akhir merchandise inventory. Seperti biasa, jurnalnya tinggal merchandise inventory pada income summary. Jurnalnya semua sama. Di sini tadi angkanya dapat dari sini teman-teman, 310.000 untuk yang sejak Bandung, lalu untuk yang Bekasi 150.000, lalu yang terakhir 155.000 untuk yang si cabang Jakarta. Tinggal kita cari aja berapa sih yang dari pusat. Nah, yang dari pusat tadi itu ada, sebentar, yang dari pusatnya persediaan cabang Bekasi berasal dari pihak luar. Nah, yang Bekasi ini yang dari pihak luarnya cuma 20.000. Berarti yang dari HO-nya berapa? Tinggal dikurangin aja sama 20.000 nih. 150 dikurang 20.000 dapat 130.000. Lanjut di sini. Kalau untuk yang cabang Jakarta, dia bilang persediaan cabang Jakarta berasal dari pihak luar sebesar 55.000. Berarti tinggal 155.000 dikurang sama 55.000 dapat hasilnya itu 100.000. Yang dari HO. Sekarang kita lanjut. Di sini kita mau bikin jurnal penutup untuk menutup akun nominalnya. Kalau ini saya nggak perlu jelasin panjang lebar ya. Ini tinggal kalian ambil aja akun-akun nominalnya. Kalian harus sudah hafalin juga nih. Jadi ingat shipment to brands ini akun nominal, lalu sales revenue juga akun nominal, purchases juga, lalu untuk advertising expense semuanya juga sama, itu akun nominal yang harus ditutup. Ini saya nggak perlu jelasin panjang lebar ya, karena kalian tinggal ambil dari atas saya comot-comot gitu. Sini juga sama, sales revenue ada shipment from HO, purchases, advertising expense, depreciation expense, sama utilities expense. Tinggal pindah angkanya nih, dapat income summary di kredit ya sebesar 280.500. Yang selanjutnya juga sama, ini tinggal kalian pindah-pindahin aja, kalian tutup jurnalnya, akun-akunnya gitu. Lanjut ya. Nah, sekarang saatnya kita mau apa? Mau mengakui income dari si branch ini ke home office. Caranya gimana? Caranya tinggal kalian jumlahin aja nanti income summary-nya nih. Misalnya kalau dia di kredit, berarti sekarang taruhnya di debit. Baru home office-nya di kredit kayak gitu. Ya. 150.000 ditambah 280.000. Dikurang 150.000, berarti lebih gede nanti di sisi kredit ya. Lebih gede di sisi kredit ya udah. Sekarang income summary di debit sebesar 280.500 sebesar selisihnya gitu. Baru home office dapat 280.500.
Yang branch Jakarta juga nih, branch Jakarta. Bentar ya. Nah, branch Jakarta juga, jadi income summary-nya itu diambil dari yang ini. Oke, income summary-nya di 200.000, 155, 228, berarti lebih gede di kredit. Sekarang kita taruh di debit. Selisihnya 183, lalu ada home office 183 juga. Lalu di sini kita akuin dia ke home office ini. Tadi kan cuma ujunal khusus saja ya dari branch. Nah, di sini ada dari branch Bekasi sama branch Jakarta. Yang branch income ini 463.500. Ini kita 463.500 ambil dari mana? Dari tadi yang kita makan di sini. Ya, di sini. Oke. Dari income summary. Ya, bener ya. Selanjutnya ke yang selanjutnya nih, kita mau ngakuin UIP nih dari masing-masingnya. Ini saya langsung buka dulu ya, nggak apa-apa ya. Cepat, videonya udah mulai panjang soalnya. Nah, kok nggak kebuka? Sebentar. Oke. Pertama untuk yang Bekasi nih. Bekasi ini kita cari dulu nih untuk nilai harga faktur dari yang di beginning itu. Tadi kan dapat dari 105.000 yang di atas ya. Nah, tadi. Ini dia. Oke, 105.000. Lalu UIP-nya ambil dari mana tadi? UIP-nya kita ini tadi di ending ya. Bentar ya, ini di ending. Oh, bukan di awal. Ini beginning soalnya. Adanya di awal banget. Ah, ini dia. 105.000 untuk yang beginning. Tadi ada nih. Nih ya, tadi kan dia kan inventory segini. Terus ternyata yang dari cabang ini ya yang untuk cabang ini yang dari kantor pusat ke kantor cabang ini 105.000. Yang UIP kita ambil dari sebentar nih ya. Dari yang Bekasi, berarti yang ini 20% dari kos. Kalau 20% dari kos gimana? Tinggal kalian aja 20%, kalian ajak 20% dibagi 120% dikali sama si 105.000. Dapat 17.500. Oke. Lalu yang shipment 1 sama shipment 2 ini gampang ya, sebenarnya tinggal ambil dari jurnal aja sih. Tadi yang pertama kan shipment 1 nih yang awal 115.000, lalu tinggal kalian tambah sama si UIP-nya tadi kan udah dihitung ya 15.000. Ini juga sama. Dari shipment yang kedua, lalu di sini kita lihat ini tinggal diambil aja sih dari atas sebenarnya. Ada di atas kok. Ini kasih lihat deh dari sini teman-teman. Kan tadi kan udah dicari nih. Yang shipment kedua UIP-nya segini, 20.600. Nah, sekarang yang ending. Yang ending ingat UIP persentasenya dari mana? Ambil dari shipment 2 dan shipment 1. Oke. Nah, biar gampang di sini kita pakai ini aja ya, perhitungan matematika. Semoga teman-teman ngerti nih. Jadi pertama, kalau dia 130.000, berarti otomatis dia tuh nggak cuma dari shipment 2. Nah, tapi di sini kita tambahin dulu untuk si shipment 2-nya. I92 bener gak sih? Bener ya. Yang 20.600. Baru kalian tambahin nih, jangan lupa dikurungnya ini ya. Kalian tambahin sama nanti hasil dari 27.000. Karena sisanya tinggal 27.000 ya. Yang kita ambil dari shipment 1. Ingat saldo ending ini asalnya dari yang benar-benar terakhir masuk. Kalau yang ending ya. Karena kan dia first in first out. Berarti kalau yang terakhir keluar berarti yang terakhir dibuat juga ininya. Perhitungan UIP-nya. Oke, di 27.000 sisanya nih dibagi sama si 115.000 baru kita kali sama 15.000. Gitu. Dapat hasilnya minus 24.122. Lalu untuk realized profit-nya tinggal 28.978. Yang selanjutnya kita lihat yang Jakarta ya. Jakarta di sini ada beginningnya ini tadi 150.000, bukan dari sini. Jakarta. Oh, tadi ambil dari si teman-teman beginningnya nih. Ini nih. Jadi kan ada tandain ya. Di atas pada saat mencatat saldo awal persediaan barang dagang. Oke. UIP-nya itu 15% dari faktur. Nah, dari faktur. Berarti langsung aja dikali sama 15%. Nah, kalau yang tadi kan perlu dibagi sama 120 nih, 20% dari cost.
Kalau ini enggak, langsung dikali sama 15%-nya aja. Oke. Lalu shipment 1, shipment 2 sama ya, ambil di atas tadi ada datanya nih, shipment 1 dulu. Kita coba shipment 1 ya contohnya ya. Dan nih shipment 1, lalu untuk si UIP-nya itu dia 10.900, bener gak? Nah, bener ya. Sama kayak shipment 2 juga caranya. Lalu ke ending, sekarang ending ini 100.000, berarti dia dapat dari shipment 2 untuk UIP-nya. Gampang, tinggal dicari dengan cara nih 100.000 dibagi sama 110 dikali sama 18.700 dapat minus 17.000. Lalu untuk realized profitnya dijumlahin semua, berarti dapat 35.100. Nah, keuntungannya kita akui ini di sini UIP pada branch income. Nilainya berapa? Nilainya ya tinggal dijumlahin aja realized profitnya 28.000 sekian ditambah sama si 35.100. Oke. Dah. Kita lanjut. Nah, sekarang saatnya di sini no entry nih untuk yang si branch. Sekarang kita beralih ke sini, kita mau catat income summary dari si branch income. Nah, branch income ini kita tutup nih ya akunnya 463 sekian sama 64.000 sekian, ditambahin dulu. Berarti di sisi kredit ya. Sekarang kita mau tutup branch income-nya ke sisi debit sebesar 527.578. Lalu income summary juga sama segitu. Oke. Nah, sekarang baru kita ngitung sih kita mau bikin jurnal untuk income summary dipindahin ke return earning. Nah, ini tadi kok nggak salah ada kasih. Oh enggak, ini bener kok. Nah, jadi tadi income summary kita jumlahin semua, selisihin ya, tadi ada di debit segini, kreditnya 310.000, kredit lagi 330.000, ya kira-kira masih gedean kredit ya. Sekarang tambah lagi kredit ya, berarti udah pasti gedean kredit nih. Nah, kalau gedean kredit, income summary kita taruh di debit sekarang buat nutup buat nutup akun income summary ini ke return earning. Oke, dikurang tadi sama ini ya, jangan lupa yang debit tadi. Dapat 690.178 untuk income summary pada return earning. Berarti ini untung lah ya, kita lihat nih home office Bandung ini. Oke. Nah, sekarang nutup akun HO dan branch. Di sini nutup akun HO dan branch, ya format jurnalnya sih kayak gini-gini aja sih. Nggak perlu dipusingin sih. Oke, home office ditutup, branch Bekasi juga tutup, branch Jakarta juga tutup. Ini saya nggak perlu jelasin panjang ya. Ini sebenarnya tinggal comot-comot aja, bener-bener comot dari atas. Ini kan home office normalnya sih ya di kredit ya. Kredit terus ditambah sama dikurang sama yang debit gitu semuanya. Kita masukin semua. Makanya dapat 462.378. Sekarang untuk branch Bekasi juga sama, normalnya sih dia di debit, bener deh, debit semua nih kebanyakan, debit kurang kredit, debit kurang kredit lagi, kayak gitu semua, tinggal comot aja gitu. Lalu di sini branch Jakarta juga sama, tinggal comot juga yang debit ini semuanya, kurang kredit tambah debit gitu. Oke, dapat 333.250. Kalau kita jumlahin berapa? 462.375, sama seperti home office-nya. Lalu sekarang di sini mau nutup UIP beginning. Ingat, di sini mungkin ada beberapa pandangan yang berbeda ya, tapi kalau dari saya sih lebih setujunya kayak gini aja. Nutup UIP beginning dulu, karena kan kita kan pasti kalau secara alur ya, inventory kan dari beginning dulu, baru nanti ada pengiriman lagi dari pusat ke branch, lalu ada lagi yang terakhir ya tutup UIP beginning ending. Ini kan udah sesuai urutannya juga ya gitu. Kalau misalnya dari mau menutup menutup pengiriman barang dagang ke branch mah itu mau duluan juga nggak apa sih sebenarnya, cuma kalau saya ngikutin alur aja tuh ya. Nah, di sini untuk UIP beginningnya tinggal comot juga dari tabel UIP ya, yang dari Bekasi sama si Jakarta, tapi yang beginningnya aja. Lalu di sini tinggal menutup pengiriman barang dagang ke branch, ini benar-benar tinggal dibalik juga dari yang di atas. Tapi ingat, ini tadi ada 2 kali, jadi semuanya harus ditambah ya. Nih contohnya nih, yang pertama kita coba ke Bekasi dulu. Bekasi aja. Jadi biar nggak lama. Jadi shipment to branch Bekasi di sini. Nih ya, shipment to branch Bekasi tadinya di kredit ya, sekarang di debit. Lalu untuk UIP juga sama, tadinya tuh ada di kredit, sekarang di debit. Sama juga dengan shipment from HO-nya, ada 2 nih, tadinya di debit, sekarang di kredit juga.
Kalau tadinya di kredit, kalau yang UIP tadi kredit sekarang ke debit. Kalau yang shipment from HO darinya debit ke kredit itu. Tinggal bener-bener diputar aja. Tinggal kalian cowot angkanya juga dari atas. Sama juga untuk shipment to branch Jakarta. Lalu sekarang kita menutup UIP ending. UIP ending bener-bener juga kita comot dari sini. Yang endingnya nih tinggal 24.122 ditambah sama 17.000. Oke. Nih ya. Bentar ya. Ini saya kasih minus soalnya di sini ada minus biar dia nggak jadi minus angkanya ntar. Gitu. Dengan jurnal merchandise inventory ending yang income statement pada merchandise inventory ending yang balance sheet gitu. Itu untuk problem 5 cukup panjang juga. Maaf agak belibet soalnya tadi kayaknya agak error saya. Oke, kalau gitu thank you buat yang udah dengerin, tapi jangan lupa masih ada video selanjutnya yaitu bahas problem 7. Jangan capek-capek ya teman-teman ya. Sorry memang agak panjang ya, biar kalian dapat variasi soal yang banyak aja sih kayak gitu. Tapi nggak apa-apa kok, nggak ada catatan juga, jadi harusnya ya buat kalian aman gitu teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke video selanjutnya. Thank you.